Saya akan sekolah Alkitab Ibu Eva dan akan di sekolah, rencananya akan di sekolah Anjungan. Nah, rencananya di sana. Karena kenapa Tretan? Adik saya ini kasihan banget ceritanya karena ijazahnya dibuang ya deh ya. Nggak punya ijazah adik saya ini Tretan sekarang. Ijazahnya entah kemana, mungkin dibuang karena marah atau bagaimana. Salam teman-teman sekalian, berjumpa kembali dengan saya Arif Gulo di channel TV Laskar Kristus. Pada kesempatan kali ini, mari kita mendengarkan kesaksian daripada seorang murtadin atau petobat baru lebih tepatnya teman-teman sekalian, yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Teman-teman sekalian, saat ini dia sudah menjadi seorang Kristen, bahkan sudah menjadi pendeta dan melayani di Kalimantan Barat ya. Saya kebetulan juga ada di Kalimantan Barat dan rencana kami akan ketemu ya, mungkin sebenarnya bulan 11, tetapi beliau dapat berkat ya untuk jalan-jalan ke Israel. Jadi mau tidak mau mungkin kami akan cari waktu di bulan Desember ataupun tahun depan teman-teman sekalian. Tapi pastinya kami akan ketemu dan mungkin saya akan minta beliau untuk kesaksian di channel TV Laskar Kristus. Nah teman-teman sekalian, yang menarik beritanya saya sampaikan buat kita saat ini, dia sudah berhasil untuk membawa adiknya laki-laki untuk menjadi Kristen, pengikut Tuhan Yesus Kristus, bahkan punya niat untuk sekolah teologi ya, sekolah Alkitab, tetapi ya ijazahnya sudah dibakar oleh keluarga karena mereka tidak suka. Dia sudah meninggalkan Islam ya. Ya kita bersyukur teman-teman kalau dia hanya dibakar ijazahnya gitu ya, daripada dia yang dibakar ya, karena pada dasarnya halal darahnya gitu ya, yang murtad itu halal darahnya gitu. Dan kita bersyukur kalau dia itu masih bisa bertahan hidup sampai sekarang. Dia ikut kakaknya dan putuskan untuk ikut Tuhan Yesus Kristus. Seperti apa teman-teman sekalian kisahnya? Mari kita langsung saja dengarkan dari pemaparan Ibu Pendeta Madurase ya berikut ini. Saya di sini sangat bersukacita karena ada informasi bahwa adik saya ini mau sekolah Alkitab Tretan ya. Dan memang selama ini adik saya mempunyai hati itu untuk membantu mendukung pelayanan kakaknya. Dan puji Tuhan, saya bahagia karena adik saya akan sekolah Alkitab Ibu Eva dan akan di sekolah, rencananya akan di sekolah Anjungan. Nah, rencananya di sana. Karena kenapa Tretan? Adik saya ini kasihan banget ceritanya karena ijazahnya dibuang ya deh ya. Nggak punya ijazah adik saya ini Tretan sekarang. Ijazahnya entah kemana, mungkin dibuang karena marah atau bagaimana. Saya katakan sama adik saya, kamu tetap sekolah Alkitab meskipun kamu saat ini tidak mempunyai ijazah, ijazahnya entah kemana. Saya katakan sama adik saya bahwa saya dan Tuhan Yesus dan semua anak-anak Tuhan akan membantu. Amin. Ya. Namanya ini Dona, Bapak ya, Bapak Yovan Channel ya. Ya, puji Tuhan, saya sangat bersyukur karena sebelumnya saudara, adik saya ini pertama kali ke Kalimantan, ke tempat saya awalnya anti banget ya. Nggak mau masuk ke gereja awalnya Tretan ini. Pernah sampai tinggal di mobil saya biarkan waktu saya kesaksian. Dan sekarang saya sangat bersyukur ternyata Tuhan Yesus itu ubahkan dan memberikan hati yang baru. Yang pertama, adik saya itu mau masuk gereja. Itu yang pertama ya, sangat bersyukur. Saya berdoa, saya bawa dalam doa adik saya. Terus yang kedua, adik saya ini mau ikut-ikut saya pelayanan gitu kan. Meskipun ya jadi apa? Tim hore ya. Kalau orang itu tim hore ya, saudara ya. Jadi dia nyanyi, ikut-ikutan nyanyi gitu. Dan saya katakan sama adik saya, awalnya adik saya ini orangnya yang belum terlalu percaya saudara ya. Banyak kesaksian yang adik saya alami ya. Contohnya kalau dulu ya, orang Dek mun lamba abang tak pertaja kan mun are minggu tali alako Dek. Iya.
Jadi kalau dulu ya Tretan ya, dulu adik saya ini kalau hari Minggu itu maunya tetap aja kerja gitu kan. Tapi saya katakan Dek, kalau kita orang Kristen, hari Minggu itu nggak boleh kerja gitu Tretan ya. Tapi ternyata apa Dek, kejadian apa boy saya ben alamin selama umpamanya hari Minggu jo alakoh. Nah ini Tretan ya, banyak kejadian yang adik saya alamin waktu dia nggak percaya kalau saya katakan, adek kalau kamu hari Minggu jangan kerja. Contohnya apa Dek, cepat ronta kan? Kebakar tangannya Tretan ya, pernah kebakar katanya. Tanganmu mana Dek kena kebakar? Ini Tretan, ini pernah kebakar. Jadi waktu adik saya itu bakar sampah, meletup sampai kebakar, kulitnya melepuh Tretan ya. Itu yang pertama. Yang kedua apa Dek? Kena senso. Pahanya kena senso Tretan ya. Motong batang sawit. Hari Minggu kerja. Nah, akhirnya kena senso Saudara. Kakinya kena senso, puji Tuhan. Tidak terlalu parah meskipun dapat berapa jahitan kemarin? 12 kali 15? 12 jahitan. Nah, terus yang terakhir Mbak katakan apa? Nggak boleh kerja hari Minggu. Terus yang kemarin saya nyungsep ke got apa Dek? Sudah ini adik saya ini ya Tretan ya, bandel sekali gitu. Saya katakan bandel sekali karena terlalu bandelnya saya bawa dalam doa. Nah, terakhir adik saya ini nyungsep gara-gara ikut apa? Ikut ganjor katanya. Kalau orang di sini bilang ikut gawai. Saya katakan sama adik saya, jangan kamu itu Dek mabuk-mabukan. Nah, jangan merokok. Kalau hidup kamu sukses, kamu hidup di dalam Tuhan. Kamu jauhkan dari hal yang sepele seperti itu. Mungkin dikatakan bahwa nggak boleh merokok, nggak boleh ataupun nggak boleh mabuk ya. Itu hal yang sepele, tetapi imbasnya sangat besar sekali. Nah, karena dia ini bandel Tretan ya, bandel dan ikutin omongnya kakaknya. Nah, nyungsep ke got Tretan, nyungsep ke got ya. Iya Ibu Eva, dengan waktunya Tuhan nanti saya akan bawa adik saya kesaksian ya. Tapi biarkan dulu, saya ingin bersuka cita hari ini ya Tretan dengan adik saya karena saya senang sekali, senang banget gitu ya. Kemarin saya pengen nyungsep di got Tretan ya. Hasilnya nyungsep di got, saya injili dia, saya kasih pengarahan. Apa Mbak katakan? Kalau hidup kamu itu nggak diperbaharui, tidak adanya pertobatan, maka hidup kamu akan seperti itu saja. Saya katakan Saudara ya, bahwa kalau hidup kita ini jauh dari Tuhan, kalau kita mengandalkan kemampuan kita sendiri untuk bekerja, untuk menghasilkan segala sesuatu, itu akan sia-sia. Nah, contohnya ya saya katakan Tretan ya, tengoklah mbakmu ini. Ya meskipun mbakmu ya seperti ini apa adanya, tapi saya ingin hidup kita ini berarti. Karena kenapa Tretan? Hidup kita ini adalah kesempatan. Ada amin? Ada amin? Amin tak iya Dek. Wahai Tretan, saya dengan adik saya berikan waktu untuk kami berdoa bersama-sama dengan menaikkan sebuah pujian Tretan ya. Nah, adik saya ini mulai dari sekarang saya ajarkan untuk kita mengucap syukur ya, dengan cara kita menaikkan sebuah pujian sebelum saya memperkenalkan lebih lanjut adik saya ini ya Tretan ya. Nah, ayo Dek, nyanyi dulu Dek. Hidup ini adalah kesempatan. Mari Tretan, kita tinggalkan live chat terlebih dahulu, kita naikkan pujian dengan adik saya ini. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Haleluya. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat.
Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Haleluya, haleluya, haleluya Tretan. Ya, karena di dalam firman Tuhan dikatakan ya, di Kisah Rasul pasal yang ketiga ayat yang ke-19 mengatakan bahwa maka bertobatlah dan bertobatlah kepada Tuhan agar dosa-dosa kamu dihapuskan. Ada amin? Amin. Karena itu sadarlah dan bertobatlah supaya dosamu dihapuskan. Sadar. Kita harus sadar bahwa kita ini semua adalah manusia yang berdosa. Kita semua adalah orang-orang yang banyak kekurangan dan jauh dari kesempurnaan. Karena yang sempurna itu hanyalah milik Tuhan Yesus. Ada amin, Tretan? Ya, haleluya. Kata adik saya. Oke, teman-teman sekalian, itulah kesaksian mereka. Ini sangat menarik sekali ya. Sama persis ya, dan tergenapi dalam kehidupan Ibu Pendeta Madurase ini yang murtadin ini, teman-teman sekalian, bahwa Alkitab katakan dalam Kisah Para Rasul 16 ayat 31, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus, kamu dan seisi rumahmu akan diselamatkan ya. Dan ini sangat jelas ya. Adik-adiknya ya, ada beberapa adiknya teman-teman sekalian, bisa dicek di channelnya ya. Dan itu sudah memutuskan untuk ikut Tuhan Yesus Kristus ya. Maka ini kita bersuka cita, apalagi malaikat di sorga teman-teman sekalian bersuka cita karena ya satu jiwa bertambah untuk penghuni sorga ya. Karena itu pasti, surga itu pasti bagi kekristenan, bukan mudah-mudahan. Karena Yesus yang menjaminnya, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada satupun yang bisa datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Itu perkataan Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih teman-teman sekalian ya, sudah menonton sampai selesai, dan saya percaya kita semua diberkati lewat kesaksiannya ini ya. Maka saya berharap bahwa teman-teman bisa share, bisa bagikan video ini sehingga banyak orang diberkati melalui pelayanan dan kesaksian hidup daripada keluarga Ibu Pendeta Madurase ini yang asalnya dari Madura, orang Madura sebenarnya, dan juga seorang Muslim memilih untuk ikut Tuhan Yesus Kristus, dan adik-adiknya juga ikut Tuhan Yesus. Haleluya.